Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika. Pada episode pertama, kita akan membahas soal-soal gerak harmonis sederhana. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga dapat menyelesaikan masalah pada gerak harmonis sederhana. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah benda yang masanya M dihubungkan dengan sebuah pegas dengan tetapan pegasnya K. Sistem tersebut melakukan gerak harmonis tanpa gesekan. Perbandingan antara energi kinetik pada waktu hendak melewati titik setimbang dengan energi potensialnya ketika benda mendapatkan simpangan maksimum adalah, inilah yang diambil pada jawaban A sampai E. Berarti kita harus menyelesaikan persoalan-persoalannya menggunakan persamaan. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama bahwa kecepatan merupakan fungsi dari omega, amplitudo, dan simpangannya. Ini bentuk persamaan matematikanya supaya mudah mengingatnya. Maka dengan demikian bahwa W sama dengan omega dikalikan dengan akar dari A kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat. Jadi pada waktu mau melewati titik setimbang, maka Y-nya sama dengan 0. Maka dengan demikian, persyaratan pertama adalah Y sama dengan 0, supaya kecepatannya maksimum. Maka dengan demikian, kalau ini dimasukkan Y-nya, maka tinggal A kuadrat di akar adalah A, maka V sama dengan A omeganya. Maka dengan demikian, energi kinetiknya adalah setengah MV dikuadratkan ini Maka dengan demikian dimasukkan besaran ini, maka setengah M omega A kuadrat dikalikan dengan omega kuadrat. Jadi dari V sama dengan A omega setelah dikuadratkan menjadi A kuadrat omega kuadrat. Ini yang diinginkan, bahwa berbanding lurus dengan kuadrat amplitudonya atau dengan kuadrat kecepatan sudutnya. Kemudian pada waktu Y sama dengan A, artinya bahwa mencapai maksimum, maka dengan demikian energi potensialnya adalah setengah K A dikuadratkan. Maka dengan demikian persamaan pada energi kinetiknya adalah M omega kuadrat Ini adalah M omega kuadrat sama dengan K, maka boleh dituliskan bahwa K sama dengan M omega kuadrat, sehingga EP-nya sama dengan setengah M A kuadrat omega kuadrat. Yang ditanyakan perbandingan antara EK dengan EP. Maka dengan demikian perbandingan keduanya menghasilkan 1. Ini dibagi dengan ini karena sama berarti menghasilkan 1. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 1. Jadi walaupun tidak diberikan variabel atau nilainya, tetapi kita bisa menentukan bahwa EK dibanding dengan EP itu sama dengan 1, sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah partikel bergerak harmonis dengan periode 6 detik, amplitudonya adalah 10 cm. Kelajuan partikel pada saat 5 cm. Berarti ini Y-nya, simpangannya, ini adalah amplitudonya. Berapakah kelajuannya pada waktu 5 cm dari titik setimbangnya dalam satuan cm per sekon. Maka dengan demikian kita bahas T-nya 6 sekon, A-nya adalah 10 cm, Y-nya adalah 5 cm. Berapakah kecepatannya pada waktu Y sama dengan 5 cm? Sekarang kita lihat bahwa simpangan pada getaran adalah
Y sama dengan A sin theta, ya. Maka sin theta sama dengan A dibagi Y dibagi dengan A, maka ini adalah 5 dibagi dengan 10, ketemunya setengah. Maka ini sama saja sudutnya 30 derajat. Maka cosnya harus setengah akar 3. Jadi kita tidak usah berpikir lagi, kalau ini 30 setengah, maka setengah akar 3. Kecepatan pada waktu Y sama dengan 5 cm, maka V sama dengan A 2 pi per T. Karena yang diketahui adalah T-nya 2 pi per T cos theta. Cos theta-nya sudah ada, T-nya sudah ada, maka dengan demikian ini adalah 10 dikalikan 2 pi dibagi 6 dikalikan dengan setengah akar 3. Maka dengan demikian, ya, ini 2 dibagi 21, maka ini ada 10 per 6 pi akar 3, maka menjadi 17 pi, ya. 17 pi, ya. Karena apa? Akar 3 adalah 1,7. Maka 10 dikalikan 1,7, 17 pi dibagi 6, maka sama saja kalau dikonversi adalah 8,89 cm per sekon. Maka dengan demikian yang mendekati adalah B, ya. Jadi kita harus hafal sudut istimewanya di sini, ya. Maka kalau setengah ini 30, maka setengah akar 3. Kita lihat pada soal nomor 3. Dua buah sistem pegas, ya, massa pegas A dan B bergetar dengan frekuensi FA dan FB. Dengan ketentuan bahwa FA sama dengan 2FB dan tetapan pegasnya sama, maka berapa perbandingan, ya, hubungan massa A dan B? Memenuhi syarat yang mana dari A sampai E? Itulah jawaban yang dilakukan, ya. Kita teliti mana yang memenuhi syarat antara massa A dan B. FA sama dengan 2FB, MA dibanding dengan FB sama dengan berapa? Kita lihat persamaan frekuensinya, bahwa F sama dengan 1/2 pi, ya. Akar dari K dibagi dengan M, maka dengan demikian karena tetapan pegasnya sama, sehingga frekuensi berbanding lurus dengan akar 1/akar M. Ya, berarti ini K-nya sama, ya. 2pi dibagi 2pi 1, K dibagi K1 tinggal 1 per atau akar M, ya. Maka boleh dirubah menjadi M sebanding dengan 1 per F dikuadratkan. Kalau ini dikuadratkan, maka F kuadrat sama saja 1 dibagi dengan M. Maka ini yang kita pakai. Maka dengan demikian pada A namanya FA, pada B namanya FB. Maka dengan demikian MA dibanding dengan MB sama dengan FB kuadrat dibalik, ya. FB kuadrat dibanding dengan FA. Karena ini adalah 1 pernya, maka kebalikannya. FA 2FB, maka dengan demikian FB kuadrat dibanding 2FB dikuadratkan, maka sama saja 1/4. Maka dengan demikian hubungan yang betul adalah, ya, hubungan yang betul kita lihat tengah dikalikan tengah, pinggir dikalikan pinggirnya, maka MB sama dengan 4 MA, ya. Maka dengan demikian MA-nya sama dengan MB dibagi dengan 4. Inilah yang kita inginkan, hubungan antara massa A dengan massa B-nya. Jadi jawabannya adalah yang A. Bisa dipahami, ya? Nah, begitu caranya kita mengambil bahwa ini sebuah perbandingan, ya, karena ada ketetapan pegas yang sama. Kita lihat pada soal nomor 5, ya, soal nomor 4. Ya. Sebuah benda diikat pada ujung suatu pegas dan ditetapkan dan digetarkan harmonis dengan amplitude A, konstanta bekas K. Pada saat simpangan benda 0,5 ampere, ya, 0,5 A amplitudenya, maka energi kinetik benda berapa besarnya? Maka dengan demikian, ini karena bentuk persamaan, kita selesaikan dengan persamaan. Y sama dengan 0,5A. Berapakah
EK-nya. Maka dengan demikian kita ambil persamaan simpangannya, Y dibagi dengan A sudutnya, ya. Maka setengah berarti sama, ya, cosnya adalah setengah akar 3. Yang dicari adalah energi kinetiknya. Maka dengan demikian EK sama dengan setengah K A dikuadratkan cos kuadrat theta. Di sini ada A, maka lebih baik menggunakan A. Maka dengan demikian setengah dikalikan K, ya, dikalikan A kuadrat, cosnya sudah ada, maka dikuadratkan menjadi setengah akar 3 dikuadratkan. Ini ketemunya 3/4 dikalikan setengah 3/8 KA dikuadratkan. Itu yang kita inginkan, ya. Jadi ketemunya adalah 3/8, ya. 3/8 KA dikuadratkan. Cara lainnya bagaimana? Kita ambil dengan cara menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, ya. Maka EK sama dengan E dikurangi dengan EP. Seluruhnya demikian, ya. Maka EK sama dengan setengah KA kuadrat dikurangi dengan setengah KY dikuadratkan. Sudah ada Y-nya 0,5A. Maka dengan demikian, ya, setengah KA kuadrat dikurangi dengan setengah K dikalikan setengah A, ya, dikuadratkan. Maka ini 1/4, ya. 1/4 1/8, ya. Maka disamakan penyebutnya. Maka ini berapa? 4 dikurangi 1, ya. Maka dengan demikian ketemunya adalah setengah KA kuadrat 1 dikurangi 1/4. Maka ini ketemunya 3/4 dikalikan setengah adalah 3/8 KA dikuadratkan. Jadi cara yang pertama dengan cara yang kedua, mana yang lebih mudah, itulah yang kita inginkan. Kalau tidak ingin mencari sudutnya, maka gunakan cara yang kedua. Itulah yang kita inginkan, sehingga jawabannya adalah yang C. Ya. Kita lihat pada soal nomor 5. Sebuah benda melakukan gerak harmonis dengan amplitudo A pada saat kecepatannya sama dengan setengah kecepatan maksimumnya, berapakah simpangannya? Jadi berapa A? Inilah koefisien yang dilakukan pada soal yang diinginkan. Maka dengan demikian V sama dengan setengah V maksimum, berapakah Y-nya? Kita lihat persamaan kecepatannya, ya. Maka V sama dengan Vm cos theta, ya. Ini sama saja A omega, ya. Maka dengan demikian kita bisa mengambil bahwa cos theta-nya sama dengan siapa? V dibagi dengan Vm sama dengan setengah. Cos berapa yang theta-nya berapa yang menghasilkan setengah? Maka adalah 60 derajat. Maka C-nya adalah setengah akar 3. Kebalikan dari sudut 30 derajat. Jadi kalau cos theta-nya setengah, maka setengah, ya, sama dengan setengah akar 3 dikuadratkan. Maka dengan demikian persamaan simpangannya adalah Y sama dengan A sin theta. Ini sudah ada sin theta-nya. Maka dengan demikian A dikalikan setengah akar 3, ya. Ini 1,7, ya. 1,7 dibagi dengan 2, maka 0,8, ya. Ada 16, ya. Nah, kan itu. Maka dengan demikian ketemunya adalah 0,87A. Jadi hasilnya ini kalau dikonversi adalah 0,87, ya, dikalikan dengan A, sehingga jawabannya adalah yang D. Kita lihat pada soal nomor 6, ya. Sebuah partikel bergerak selaras dengan amplitudo A cm, periodenya adalah T detik. Jika partikel mulai bergetar dari kedudukan seimbang dengan arah ke kanan, maka partikel mempunyai simpangan sebesar A/2, ya, cm dengan arah gerak ke kiri pada saat partikel telah bergetar selama waktu berapa detik. Ini adalah T-nya tidak diketahui tetapi hanya besaran periodenya, maka kita lihat menggunakan persamaan yang bagaimana kita inginkan.
Jadi Y sama dengan setengah A, berapakah waktunya? Ya, setelah mencapai setengah A, maka dengan demikian kita ambil tetap sama, sin theta sama dengan Y dibagi dengan A sama dengan setengah, maka tetanya adalah 30 derajat. Sudut manakah saja yang bisa diambil dengan setengah? Maka dengan demikian selain 30, ya, maka bergerak ke kiri atau pada kuadran 2, maka mencapai sudut, ya, 5pi dibagi dengan 6. Ini sama saja ketemunya setengah. Maka harga T-nya sama dengan, ya, jadi sudutnya boleh 30 derajat, boleh 150 derajat. Maka dengan demikian yang kita ambil adalah 5pi dibagi dengan 6. Ya. Maka fase atau sudut fasenya. Ya. Ini persamaan sudut fase. Maka sama dengan 2pi per T dikalikan dengan T. Maka T-nya sama dengan theta dikalikan periode dibagi dengan 2pi. Theta-nya sudah ada, 5pi dibagi 6. Kan itu. Ya. Maka dengan demikian, ya, 5pi, ya, dibagi dengan 6, tetanya dikalikan T dibagi dengan 2pi, maka ketemunya adalah 5T per 12. Ini adalah tetanya adalah 5pi per 6. Ya, dimasukkan sini maka menjadi demikian. Ya, pi dibagi pi 1, maka waktu yang dibutuhkan adalah 5T dibagi dengan 12 dalam satuan sekon, maka jawabannya adalah E. Ya, itulah keseluruhan yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga selalu semangat belajar sehingga kita dapat menyelesaikan fisika dengan baik dan cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.